Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1256 Kegilaan. Pendatang baru itu tentu saja Luo Hua, yang datang terlambat. Setelah melihat semua orang, Luo Hua berkata, maaf tentang itu. Pulau Kuxuan hanya mengizinkan mereka yang berada di alam Empyrean untuk masuk, jadi saya terlambat. Lin Yun langsung berspekulasi bahwa Luo Hua mungkin sudah mencapai alam inti Elysium. Sepertinya dia memiliki teknik rahasia untuk menekan kultivasinya ke alam Empyrean, menipu batasan yang ditinggalkan oleh petapa agung Kuxuan. Tapi dia tahu bahwa cara seperti itu juga membutuhkan harga yang sangat besar, dan harganya mungkin terkait dengan kultivasi. Itu masih baik-baik saja bagi mereka yang berada di alam inti Elysium kecil, tapi akan sulit bagi mereka yang berada di alam inti Elysium besar. Adapun mereka yang berada di alam inti Elysium surgawi, mereka bahkan mungkin harus membayar harga dengan nyawa mereka. Jangan khawatir, kata Ye Ziling sambil dengan tenang menatap Luo Hua. Setelah semua orang mendudukkan diri mereka di atas burung Xingxuan, mereka mengangkat kepala mereka, dan melihat bahwa celah di langit telah tertutup dan kelompok sekte pedang tidak lagi terlihat, bahkan Mu Qingqing, yang pergi terakhir. Hanya dalam waktu sesingkat ini, mereka sudah kehilangan jejak rombongan sekte pedang. Hal ini membuat Jiang Liken mengunci alisnya dan dengan tidak senang berkata, mereka sangat cepat dalam melarikan diri. Mereka makan begitu banyak dari sekte pedang Fuyun, dan bahkan tidak mau menunggu sebentar. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa mereka semua adalah orang dalam, dan beruntung mereka tidak diizinkan berada di Gunung Pedang Suci. Sebenarnya bagus kalau kita tidak bersama. Zhang Ting itu benar-benar menjengkelkan, begitu juga dengan Qin Tian, yang hanya tahu bagaimana harus bertindak menyendiri. Saya harus mengatakan bahwa kakak senior Lin benar-benar memiliki temperamen yang baik. Baik Feng Zhang dan Liu Qingyan tidak senang dengan murid-murid sekte pedang yang terlalu sombong. Saat burung astral yang sangat besar terbang ke udara, kelompok itu mengobrol saat mereka berada di punggung burung itu. Kamu menderita keluhan? Luo Hua bertanya. Tidak banyak. Saya hanya diperlakukan seperti lalat, jawab Lin Yun. Ketika Jiang Liken mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Wajah bajingan itu sudah bengkak karena tamparan, namun dia masih bersikap sombong, berpikir bahwa adik laki-laki tidak akan bisa mengejarnya. Kakak tidak mengganggunya, tetapi dia mengatakan bahwa kakak hanyalah seekor lalat. Di mataku, dia adalah lalat. Mungkin dia berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa mengejarnya, senyum Lin Yun. Adik laki-laki membunuhmu dari alam yang lebih rendah dan sudah memperoleh kekuatan seperti itu hanya dalam waktu setengah bulan. Mereka tidak tahu seberapa kuat potensimu. Jiang Liken sepenuhnya yakin akan kekuatan Lin Yun dan sudah lama membuang jauh-jauh prasangkanya terhadapnya saat itu. Ini juga yang membuat dia sangat marah saat Lin Yun diremehkan oleh orang-orang dari sekte pedang. Saat mereka mengobrol, burung Xingxuan menerobos penghalang surga dan mencapai lapisan ketiga. Di lapisan ketiga, kecepatan burung Xingxuan akan meningkat pesat, dan jika bukan karena penghalang dari burung Xingxuan yang melindungi mereka, tidak mungkin mereka bisa menahan kecepatannya. Seluruh perjalanan terasa tenang. 6 jam kemudian, Ye Ziling tiba-tiba berkata, kita sudah sampai. Lin Yun terkejut bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka begitu cepat. Bagaimanapun juga, mereka membutuhkan waktu yang lama ketika mereka sebelumnya datang ke Laut Layu yang dalam. Tapi sekte pedang awan sekilas hanya memiliki satu burung Xingxuan, dan itu adalah burung biasa. Yang ditunggangi oleh Mu Qingqing bahkan lebih cepat dan dia mungkin sudah lama tiba. Tepat pada saat ini, badai dahsyat yang dimanifestasikan dengan awan petir tiba-tiba menyapu. Badai itu terlalu menakutkan. Itu hanya 100 kaki ketika mereka pertama kali melihatnya, tetapi ketika mereka melihatnya lagi, itu telah menjadi beberapa ribu kaki. Hal ini langsung membuat wajah Ye Ziling berubah karena dia tahu bahwa mereka dalam masalah sekarang. Badai petir dengan skala seperti ini jarang terjadi di level ketiga, dan bahkan mereka yang berada di alam nadi naga akan berada dalam masalah saat menghadapinya. Ini berarti keberuntungan mereka sangat buruk. Tapi saat semua orang panik, awan petir itu tiba-tiba tercabik-cabik oleh angin kencang. Mehm. Ye Ziling tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan mengendalikan burung Xingxuan untuk turun, memecah lapisan ketiga langit dan muncul di bawah awan.
Hal ini membuat semua orang menghela napas lega. Jika mereka terjebak dalam awan petir, mereka akan terluka parah, bahkan jika mereka berhasil selamat, dan ini berarti mereka akan kehilangan Pulau Kuxuan. Itu aneh. Ye Ziling bergumam. Berdiri di atas burung Xingxuan, Lin Yun melihat sekeliling dan bisa merasakan keberadaan pedang samar yang tertinggal di sekitarnya. Aura ini tersembunyi dengan baik, dan dia tidak akan bisa merasakannya jika dia tidak memahami maksud pedang langit ilahi. Hehe, tidak perlu melihat-lihat. Itu kakak seniormu. Tawa Feng Jue bergema di telinga Lin Yun. Kakak seniormu sudah menjadi ahli di alam dektrit samsara. Nanti, saat kau berada di dekat Pulau Kuxuan, kau bisa menghajar siapa saja yang tidak kau sukai. Jangan khawatir tentang hal itu karena ada aku di belakangmu. Lin Yun berspekulasi bahwa itu adalah Feng Jue, dan dia sekarang mendapatkan konfirmasi dari Feng Jue secara pribadi. Tapi kakak seniornya ini cukup menarik. Dia mungkin berada di alam dekrit samsara, tapi dia tidak pernah mendengar ada orang yang menyebut diri mereka ahli sebelumnya. Seseorang dari Sekte Pedang juga. Tentu, tapi tidak perlu untuk itu. Lin Yun tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Bukankah itu omong kosong? Hehe, kamu bisa mengalahkan mereka jika kamu mau, tapi mereka juga memiliki ahli alam dekrit samsara, belum lagi mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Jadi jika kamu pergi ke sana, kamu akan dihajar daripada menghajar orang lain, senyum Feng Jue. Pulau Kuxuan berbeda sekarang, kata Ye Ziling dengan nada terkejut. Ketika Lin Yun mengalihkan pandangannya, dia juga terkejut melihat penampakan Pulau Kuxuan saat ini. Ada beberapa retakan pada badai kuat yang mengelilingi Pulau Kuxuan yang bahkan bisa membunuh orang suci. Di saat yang sama, ada garis pelangi yang melesat keluar dari retakan. Siapapun dapat merasakan bahwa tempat yang diselimuti cahaya itu memiliki energi spiritual yang sangat padat. Bahkan tempat terbaik di Sekte Pedang Fuyun tidak bisa dibandingkan dengan kepadatan energi spiritual yang diselimuti oleh cahaya pelangi. Beberapa pulau besar di sekitar Pulau Kuxuan diduduki oleh sekte yang kuat, jadi tidak ada orang lain yang berani pergi ke sana. Pulau-pulau yang lebih jauh juga dipenuhi oleh orang-orang, termasuk langit. Pada saat yang sama, ada garis-garis cahaya berkumpul bersama dari berbagai arah, dan mereka adalah para kultivator yang tiba setelah mendengar tentang Pulau Kuxuan. Pulau Kuxuan benar-benar akan terbuka. Kudengar cahaya itu baru muncul hari ini, dan harta karun telah muncul di pulau-pulau yang diselimuti cahaya. Bahkan ramuan biasa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dan menghasilkan buah suci kelas 7. Segel Pulau Kuxuan belum secara resmi dibuka. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa tempat yang akan menjadi Pulau Kuxuan. Diskusi itu bergema dari sekitarnya dan bahkan membuat pihak Sekte Pedang Awan sekilas merasakan darah mereka mendidih. Bukankah itu sedikit terlalu berlebihan? Jangan bilang semua Empirean dari domain tandus kuno telah datang. Jiang Liken menghela nafas. Lin Yun berspekulasi bahwa Jiang Liken mungkin tidak salah. Bagaimanapun juga, ini adalah peristiwa besar dan Pulau Kuxuan terlalu menggoda. Itu sepertinya pulau yang ditempati oleh Sekte Pedang. Feng Zhang menunjuk ke sebuah pulau yang diselimuti aura pedang dan bendera Sekte Pedang dapat dilihat di atasnya. Apakah kita akan pergi? Liu Qingyan bertanya. Tidak diragukan lagi bahwa akan ada lebih sedikit masalah jika mereka bergabung dengan Sekte Pedang, dan mereka bahkan mungkin bisa menemukan harta karun di pulau yang diselimuti cahaya itu. Lin Yun tidak terganggu dengan hal itu karena dia masih memiliki kesan yang baik terhadap sebagian besar orang dari Sekte Pedang, seperti Mu Qingqing, yang selalu bersikap sopan padanya. Dia tahu bahwa dia tidak sedang berakting, tapi Lin Yun langsung merasa tidak nyaman saat memikirkan kelompok Zhang Ting. Lupakan saja. Tidak perlu kita bergabung dengan mereka. Mari kita cari tempat untuk turun dulu, lalu kita harus mencari tahu apa yang terjadi dengan tempat ini, kata Ye Ziling. Cahaya pelangi itu aneh, dan yang terbaik bagi mereka adalah tidak gegabah. Burung astral yang sangat besar itu terbang berkeliling sebelum akhirnya turun di sebuah pulau di luar. Pulau itu kecil, dan tidak banyak cahaya di pulau ini juga. Namun meskipun begitu, pulau ini dipenuhi oleh orang-orang. Butuh waktu setengah hari sebelum mereka berhasil menemukan celah. Seperti pulau-pulau di sekitarnya, pulau ini tidak tenang. Pulau ini dipenuhi oleh orang-orang dari sekte orang benar dan iblis. Kadang-kadang, ketika sebuah harta karun muncul, itu akan memicu badai darah dan bahkan pulau-pulau yang diduduki oleh sekte-sekte yang kuat juga tidak damai. Pulau-pulau itu dekat dengan Pulau Kuxuan, dan ini berarti nilai harta karun yang ditemukan di sana jauh lebih tinggi.
Bahkan jika pulau-pulau itu diduduki oleh sekte-sekte yang kuat, tidak dapat dihindari bagi orang lain untuk tergoda oleh harta karun di pulau-pulau itu, belum lagi sekte-sekte yang kuat juga tidak terlalu damai di antara mereka sendiri. Tepat ketika kelompok itu menetap, cahaya pelangi tiba-tiba membumbung tinggi ke langit dari pulau itu dan aroma yang pekat segera menyelimuti seluruh pulau. Hanya dari aromanya saja, siapapun bisa mengetahui bahwa ini adalah buah yang berusia setidaknya 1000 tahun. Ini terlalu berlebihan, buah 1000 tahun seperti kubis ditemukan di mana-mana. Jiang Liken melebarkan mulutnya melihat ke arah aroma itu berasal. Mereka semua gila. Bibir Liu Qingyan bergerak-gerak sambil melihat banyak orang yang menyerbu. Dia segera menghilangkan pikirannya karena dia tahu bahwa akan ada banyak orang yang memperebutkan satu buah. Aku akan pergi melihatnya, kata Lin Yun sebelum dia melayang ke langit. Dia sangat bangkrut saat ini dan sama sekali tidak bisa mengumpulkan 5 juta pil astral dewa. Jadi dia tergoda oleh buah 1000 tahun. Buah-buahan lahir menyerap esensi matahari dan bulan, jadi buah 1000 tahun setara dengan beberapa ribu pil astral dewa. Jika dia bisa mengumpulkan cukup banyak buah, dia juga bisa membentuk rasi bintangnya, bahkan tanpa 5 juta pil astral ilahi. Bab 1257 Tak Kenal Takut. Ketika Jiang Liken dan yang lainnya mendengar kata-kata Lin Yun, dia sudah pergi ketika mereka mendongak. Mata mereka bersinar dengan sedikit panas sebelum mereka dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun juga, tempat yang menghasilkan buah itu terlalu berbahaya, dan mereka mungkin terjebak dalam kekacauan bahkan ketika mereka melihat dari kejauhan. Hanya Lin Yun yang cukup berani untuk menghadapi situasi seperti itu tanpa rasa takut. Kita membiarkan dia pergi begitu saja. Ye Ziling bertanya sambil melirik Luo Hua. Dia tahu bahwa itu berbahaya, dan tidak bijaksana bagi Lin Yun untuk pergi sendiri. Biarkan dia pergi, jawab Luo Hua. Kata-katanya dipenuhi dengan kepercayaan diri untuk Lin Yun, yang membuat Ye Ziling terkejut. Mungkinkah Luo Hua sudah mengenal Lin Yun sebelum yang terakhir bergabung dengan Sekte Pedang Fuyun? Mendengar nada bicara Luo Hua, dia bisa berspekulasi bahwa mereka memiliki hubungan yang dekat, seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Ye Ziling menatapnya lama sebelum dia terdiam dengan keraguan memenuhi hatinya. Di sisi lain, Lin Yun mengeksekusi transformasi 9 gagak emas, berubah menjadi garis emas dan tiba di tempat buah itu muncul dalam sekejap mata. Itu adalah buah merah yang diselimuti aroma yang pekat, melepaskan cahaya pelangi yang membumbung tinggi hingga beberapa ratus kaki di langit. Beberapa sosok menyerbu ke arah buah itu dengan kegembiraan di mata mereka. Fakta bahwa mereka bisa menonjol di antara ribuan orang sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka kuat. Itu hanya buah merah terang biasa, tapi pertumbuhannya dipercepat oleh cahaya pelangi. Lin Yun kecewa ketika dia mengetahui apa yang salah dengan buah itu. Meskipun usia buah itu tidak palsu, itu masih kurang dibandingkan dengan mereka yang telah mencapai usia itu secara alami, belum lagi buah merah terang itu terlalu biasa. Di sisi lain, buah-buahan seperti buah darah naga jauh lebih berharga ketika mereka mencapai usia 1000 tahun. Tapi karena dia sudah berada di sini, dia mungkin juga mengambil buah ini. Sambil tersenyum, Lin Yun mengedarkan seni naga suci Azure dan 800 rune naga muncul di kaki kanannya. Pada saat yang sama, semua vitalitasnya mengalir ke kaki kanannya. Saat dia menginjakkan kakinya ke tanah, kekuatan ledakan pecah dengan retakan menyebar di permukaan tanah. Detik berikutnya, dia sudah terbang melewati semua orang yang sedang menuju ke arah buah itu, menyebabkan wajah mereka berubah. Ketika mereka melihat Lin Yun lagi, dia sudah berada di depan buah merah anggur. Mulut mereka melebar karena kecepatan Lin Yun. Saat Lin Yun memetik buah merah terang, dia berkata, ini seperti yang aku duga. Sepertinya ada yang tidak beres. Usia buah ini sudah di atas 3000 tahun, jadi mengapa energi spiritual di dalamnya sangat kurang? Memang, ini setidaknya 2 kali lebih lemah dari buah vermilion biasa yang telah mencapai 3000 tahun. Suara Lil Purple terdengar di telinga Lin Yun. Tapi Lin Yun tidak kecewa. Bagaimanapun juga, buah ini dimatangkan secara paksa, dan itu bukanlah obat mujarab suci. Itu hanya bisa dianggap sebagai obat mujarab yang sedikit lebih mengesankan. Mungkin itu mungkin berharga di mata orang lain, tapi ini hampir tidak bisa memuaskan Lin Yun. Pulau ini terlalu terpencil, dan tidak diselimuti oleh banyak cahaya pelangi. Mungkin dia bisa melihat pulau-pulau lain. Anak nakal, letakkan buahnya. Kami yang lebih dulu melihat buah itu. Siapa kamu? Beberapa suara mengganggu pikiran Lin Yun. Mereka adalah orang-orang yang dikalahkan oleh Lin Yun.
Ketika Lin Yun mengalihkan perhatiannya, dia bahkan tidak bisa mengatakan dari mana mereka berasal, jadi mereka pasti dari sekte di dalam domain tandus kuno. Kultivasi mereka tidak rendah, karena mereka berada di tahap astral. Selain itu, aura mereka juga lebih kuat dari 4 sekte di prefektur Azure yang mendalam. Sepertinya prefektur Azure yang mendalam terlalu kecil. Bahkan seorang murid dari sekte biasa dari domain tandus kuno bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Maaf tentang itu, tapi buah ini milikku, Lin Yun, sekarang. Jadi, silakan pergi, kata Lin Yun dengan mata menyipit. Siapa kamu? Apakah kamu sedang merayu kematian? Seorang pria yang kuat dengan dingin menatap Lin Yun dengan aura membunuh memenuhi matanya. Yang lain juga menatap Lin Yun, mencoba untuk melihat melalui dia. Tapi mereka tidak bisa merasakan apapun selain fakta bahwa Lin Yun berada di puncak Galaxy Stage. Konfrontasi mereka juga menarik perhatian dari sekitarnya. Seorang pria dengan temperamen yang berapi-api bergerak lebih dulu dan menginjakkan kakinya ke tanah, memancarkan aura kekerasan, lalu menyerbu ke arah Lin Yun. Karena kau mendekati kematian, maka aku akan melumpuhkanmu. Dia mengulurkan tangannya dengan kilat yang berkedip-kedip dari telapak tangannya dan memancarkan gelombang aura petir. Kemudian, tangannya membentuk cakar yang mengarah ke kepala Lin Yun. Dia ingin menahan Lin Yun sebelum membuatnya memohon belas kasihan. Tapi Lin Yun bahkan tidak mengedipkan mata padanya dan menusukkan 2 jari ke telapak tangan pria itu. Ini segera meninggalkan lubang berdarah di telapak tangan pria itu, menyebabkan pria itu meratap kesakitan. Ketika dia melihat senyum Lin Yun lagi, pria itu hanya bisa merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia ingin segera mundur, tapi Lin Yun mencengkeram pergelangan tangannya dan menariknya kembali. Kemudian, Lin Yun dengan mudah mencengkeram leher pria itu dan mengangkatnya dari tanah. Lepaskan aku. Aku adalah murid dari Sekte Awan Naga Valet, jadi kau tidak bisa membunuhku. Pria itu berteriak dengan panik. Kenapa aku harus peduli dari mana asalmu? Cahaya dingin melintas di wajah Lin Yun. Orang ini tidak layak untuk dikasihani, karena dia ingin melumpuhkannya pada awalnya. Ketika dia menamparkan pria itu langsung berubah menjadi kabut darah saat tubuhnya hancur berantakan. Adegan ini seketika membuat semua orang yang ingin menyerbu, memicingkan mata dan berhenti di tempat. Enyahlah. Lin Yun melambaikan tangannya dan mendorong telapak tangan. Serangannya membuat yang lain memuntahkan seteguk darah sebelum mereka terlempar ke belakang. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri tanpa menoleh ke belakang. Saat sekelilingnya menjadi sunyi, semua orang menatap Lin Yun dengan kaget. Astaga, dari mana orang ini berasal? Sekte Awan Naga Valet adalah sekte yang layak di domain tandus kuno, tapi pemuda ini membunuh salah satu murid mereka tanpa ragu-ragu. Dari mana dia berasal? Apakah pemuda itu mengatakan bahwa namanya adalah Lin Yun? Apakah ada orang seperti itu di domain tandus kuno? Sebagian besar orang di sini berasal dari domain tandus kuno, jadi mereka secara alami tidak tahu apa-apa tentang prefektur Azure yang mendalam atau nama Lin Yun. Bagaimanapun, paviliun pedang tersembunyi Azure Rock hanya terkenal di antara para pendekar pedang, dan hanya sekte yang lebih besar yang akan mengetahuinya. Tepat pada saat ini, cahaya pelangi lain meledak di pulau itu, membuat mata Lin Yun berbinar sebelum dia menyerbu. Cepat, ikuti dia. Pemuda itu benar-benar sombong. Dia akan mengejar yang lain ketika dia sudah mendapatkan buah 1000 tahun. Dia ingin menyapu bersih seluruh pulau. Mata semua orang berbinar saat mereka mengejar cahaya pelangi. Mereka memiliki tujuan masing-masing. Mereka penasaran dengan asal-usul Lin Yun, tapi Lin Yun hanya akan mengambil buah 1000 tahun, bahkan tidak mengedipkan mata pada tumbuhan di sekitarnya. Dibandingkan dengan yang lain, Lin Yun jauh lebih murah hati. Jadi inilah alasan mengapa begitu banyak orang mengikutinya. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk mengumpulkan semua buah 1000 tahun di pulau itu. Dia sombong dan tidak menahan diri dalam serangannya, membunuh siapapun yang berani bersaing dengannya. Pada saat yang sama, pembantaiannya segera menarik banyak perhatian. Ketika Lin Yun melihat bahwa tidak ada obat mujarab lain yang muncul di pulau itu, dia pergi ke pulau berikutnya. Sial, dia tidak puas bahkan setelah menyapu seluruh pulau ini. Mungkin saja setelah melihat jejaknya. Ketika Lin Yun menyapu 2 pulau terdekat, seseorang berkata di belakangnya, "Anak muda, sudah waktunya bagimu untuk berhenti. Jika kau teruskan, kau mungkin akan memulai konflik dengan Sekte King Lei." Itu benar. Sekte King Lei adalah penguasa di 10 pulau ganjil di dekatnya. Siapapun yang menyita obat mujarab di sini harus menyerahkannya pada mereka, kata orang lain. Ya,
Mereka yang telah kau bunuh juga sama, mereka harus menyerahkan sebagian setelah mereka selesai panen. Beberapa orang yang mengikuti di belakang Lin Yun menasehati. Lin Yun merenung sejenak, lalu langsung tahu apa yang sedang terjadi. Seluruh Laut Kuksuan telah dibagi oleh sekte-sekte dari domain Tandus kuno, dengan masing-masing sekte yang kuat mendominasi 10 pulau ganjil di dekatnya juga. Bagaimanapun, pulau-pulau itu masih bisa melahirkan ramuan dan tidak masuk akal untuk menyerahkannya. Sedangkan untuk sekte yang lebih lemah, mereka akan memecah wilayah laut lainnya. Bagaimanapun juga, laut itu sangat luas, dan prefektur Azure yang dalam hanya sebagian kecil darinya. Dengan wilayah yang begitu luas, secara alami melahirkan banyak sekte lain selain sekte yang kuat. Bahkan ada beberapa sekte yang tidak terlalu jauh di belakang sekte yang kuat dan hanya kurang dalam fondasinya. Jadi, bahkan sekte yang lebih lemah pun sangat besar bagi sekte-sekte di prefektur Azure yang mendalam, jadi tidak ada yang ingin menyinggung perasaan mereka. Sekte Qinglei adalah sekte seperti itu, dan mereka juga memiliki asal-usul kuno. Lin Yun tahu bahwa hanya dengan 10 murid inti yang aneh, mereka menduduki seluruh wilayah ini dan tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Lebih jauh lagi, dia bisa melihat ketakutan di mata orang-orang ini ketika mereka menyebutkan sekte Qinglei. Aku tidak takut pada sekte Azure Thunder. Jika kalian takut, kalian bisa menjauh dariku, senyum Lin Yun. Dia tidak takut pada siapapun dari generasi yang sama, apalagi dia memiliki Feng Jue di belakangnya. Jadi mengapa dia harus takut? Dia akan cukup bermurah hati jika dia tidak menggertak sekte Qinglei. Dia sudah tamat. Dia akan memulai konflik dengan sekte Qinglei cepat atau lambat. Dia terlalu sombong. Lebih baik kita menjauh darinya. Melihat bagaimana Lin Yun tidak peduli saat mereka menyebutkan sekte Qinglei, mereka yang mengikuti Lin Yun memiliki rasa takut di wajah mereka. Bab 1258 berisik. Melihat Lin Yun tidak menempatkan sekte Qinglei di matanya, mereka yang mengikutinya segera membuat jarak antara dia dan mereka. Mereka takut bahwa mereka akan dipandang sebagai rekan Lin Yun dan menderita kemarahan dari sekte Qinglei. Hanya beberapa orang kultivator yang berani yang masih mengikuti di belakang Lin Yun. Mereka telah mendapatkan banyak manfaat dengan mengikuti Lin Yun. Lagi pula, Lin Yun bahkan tidak akan mengedipkan mata pada tumbuhan yang berusia di bawah 1000 tahun. Sedemikian rupa sehingga jika tumbuhan yang mencapai 1000 tahun itu terlalu biasa, Lin Yun bahkan tidak akan mau repot-repot memetiknya. Tapi bagi para kultivator lain, ramuan itu sangat berharga, belum lagi tidak ada risiko mengikuti di belakang Lin Yun. Selain itu, Lin Yun juga tidak seperti orang lain, yang akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Jadi cukup bersahabat ketika mereka mengikuti di belakang Lin Yun. Mereka hanya perlu menerjang maju dan mengumpulkan semua ramuan sebelum pergi. Jadi mengikuti di belakang Lin Yun 100 kali lebih baik daripada bersaing untuk mendapatkan ramuan itu sendiri. Sementara itu, Lin Yun tidak terganggu oleh sekte Qinglei, dia juga tidak peduli dengan mereka yang mengikuti di belakangnya. Tepat pada saat ini, cahaya pelangi meledak. Ketika Lin Yun mengarahkan pandangannya, matanya berbinar setelah melihat beberapa helai merah dalam cahaya pelangi. Buah darah merah. Lin Yun langsung mengenali buah itu. Ini adalah buah bermutu tinggi. Meskipun tidak bisa dianggap sebagai buah suci, itu masih sangat langka. Itu bisa digunakan untuk mengembangkan teknik bela diri roh suci, dan efeknya jauh lebih tinggi daripada menggunakan cairan suci naga sejati. Selain itu juga dapat menyehatkan vitalitas seseorang dan akan sangat bermanfaat bagi fisik konsumen. Meskipun tidak akan banyak membantu kultivasi seseorang, itu bisa dijual dengan banyak pil astral ilahi. Itu bernilai setidaknya 10.000 pil astral ilahi. Kemudian lagi, Lin Yun juga bisa menggunakannya meskipun dia tidak ingin menjualnya. Inilah sebabnya mengapa Lin Yun menjadi bersemangat, dia akhirnya melihat buah yang agak berharga. Hei, lebih baik kamu tidak pergi ke sana. Wilayah itu adalah perkemahan sekte Qinglei. Seseorang pergi ke sana untuk mencoba mencuri ramuan dan dibantai habis-habisan oleh sekte Qinglei. Mereka mati di tempat yang mengerikan, membuat tempat itu menjadi zona terlarang. Wajah mereka yang cukup berani untuk terus mengikuti Lin Yun berubah ketika mereka melihat bahwa Lin Yun tertarik pada buah darah merah itu. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam ketika dia mendengar itu. Sekte Qinglei benar-benar sombong, menduduki seluruh wilayah ini dengan 10 orang murid dan ingin semua orang memberikan persembahan pada mereka. Tidak hanya itu, mereka bahkan membuat pulau terbesar di wilayah ini menjadi zona terlarang. Zona terlarang. Aku paling suka zona terlarang yang menantang.
Lin Yun tersenyum dan terbang ke arah buah darah merah. Adegan ini langsung membuat semua orang menarik napas dingin sambil bingung. Ayo ikuti dia dan lihatlah. Dimanapun buah darah merah lahir, pasti akan ada ramuan berusia puluhan ribu tahun. Dengan adanya Lin Yun, Sekte Qinglei mungkin tidak akan mengejar kita. Beberapa orang pemberani yang telah mengikuti Lin Yun sejenak ragu-ragu sebelum mereka mengejarnya. Mereka tidak takut mati. Cek, cek. Mereka benar-benar berani. Itu adalah zona terlarang, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Beberapa orang sudah mati di sana, dan mereka masih belum belajar. Mari kita lihat bagaimana mereka akan mati. Orang itu terlalu sombong. Dia akan mati cepat atau lambat karena kesombongannya. Beberapa orang yang berhati-hati menggelengkan kepala, tapi mereka masih mengikuti Lin Yun. Namun, mereka telah membuat keputusan untuk tidak turun ke pulau dan hanya menonton dari jauh. Mereka ingin melihat bagaimana Lin Yun akan mati oleh Sekte Qinglei, dan ini juga bukan pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang tidak asing lagi. Menjalankan transformasi 9 gagak emas, Lin Yun merentangkan kedua lengannya dan membubung ke langit. Bahkan sebelum dia mendekat, dia bisa mencium aroma obat yang pekat dan bisa merasakan vitalitasnya mendidih. Ini benar-benar buah darah merah. Ketika Lin Yun mendarat di pulau itu, dia menginjakkan kakinya ke tanah dan muncul di wilayah tempat buah darah merah lahir. Ini benar-benar melelahkan. Monster macam apa dia? Bukankah dia sedikit terlalu cepat? Kita tidak bisa mengejarnya sama sekali. Mereka yang mengikuti Lin Yun kelelahan dan terengah-engah. Lin Yun sepertinya tidak menggunakan kecepatan tertingginya, tapi mereka sudah sangat kelelahan setelah mengikutinya dan hampir tidak bisa mengejar. Tidakkah kalian para semut tahu bahwa ini adalah pulau terlarang? Ketika Lin Yun mendarat di tanah, sebuah suara wanita berteriak. Area di mana buah darah merah berada, sekelompok orang berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Sial, kenapa ini pulau terlarang? Kalian bisa bersaing, tapi kalian bahkan tidak mengizinkan kami melihatnya. Selain itu, tempat ini adalah milik prefektur Azure yang dalam, sebagai permulaan. Kalian hanyalah orang luar. Mereka yang berlutut di tanah memiliki keluhan tertulis di wajah mereka. Mereka baru saja tiba dan tidak tahu tentang aturan apapun. Jadi mereka bergegas saat mereka melihat kelahiran buah darah merah, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka semua akan dikalahkan oleh seorang wanita. Berisik sekali. Bagaimana kalian dari tempat terpencil seperti prefektur Azure yang mendalam berbeda dengan semut? Kalian tidak salah. Kalian hanya tidak memiliki kualifikasi untuk melihat buah sekaliber ini. Wanita itu berdiri di atas batu, memegang pedang. Dia bahkan tidak menghunus pedangnya, tapi ada aura kuat yang memancar darinya. Ketika dia melambaikan tangannya, orang yang berbicara segera menjadi buta dan yang lainnya juga terlempar, memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa lagi berdiri. Pedang suci petir. Mereka yang mengikuti di belakang Lin Yun segera mundur ketika mereka mendengar orang yang dibutakan meratap kesakitan. Sampah adalah sampah. Aku bahkan tidak menghunus pedangku. Wanita itu tersenyum sebelum tatapannya jatuh ke Lin Yun, dan dia mencibir, satu lagi yang akan mati. Saat dia melambaikan tangannya, sinar pedang guntur terbang ke arah Lin Yun. Tetapi ketika serangan itu mendarat di Lin Yun, tubuhnya mulai bersinar dan mengeluarkan perasaan seperti binatang purba saat dia berdiri di sana, merobek sinar pedang menjadi beberapa bagian. Apa? Semua orang berseru dan bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Vitalitas Lin Yun terlalu kuat dan dia bahkan tidak menggunakan energi asalnya untuk bertahan dari serangan yang datang. Adegan ini juga membuat wanita yang berdiri di atas batu itu terkejut sebelum dia dengan dingin berkata, "Kaulah yang telah mengambil ramuan di pulau-pulau sekitarnya." Para kultivator di dekatnya terkejut karena sepertinya Lin Yun sudah lama menarik perhatian Sekte Qinglei. Itu juga masuk akal. Bagaimanapun, Lin Yun telah mengambil begitu banyak ramuan berusia ribuan tahun, dan bahkan jika murid-murid Sekte Qinglei tidak menyadarinya, seseorang pasti sudah lama melaporkan masalah ini kepada mereka. Jadi jika mereka tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Lin Yun menyapu semua ramuan berusia ribuan tahun, itu akan sangat mempengaruhi prestise mereka. Cahaya yang dipancarkan Lin Yun terlalu kuat, tapi dia tidak mengedarkan seni naga suci Azure, dia hanya menggunakan rune naga untuk bertahan dari serangan wanita itu. Tapi vitalitas yang beredar di dalam tubuhnya bersinar terang seperti matahari yang menerangi sekelilingnya. Banyak orang terkejut dengan adegan ini karena mereka tidak percaya bahwa Lin Yun benar-benar begitu kuat, hanya menggunakan vitalitasnya untuk menghadapi aura artefak suci. Ini sungguh tidak bisa dipercaya, dan bahkan para jenius di peringkat Empyrean tidak bisa melakukan yang lebih baik dari Lin Yun.
Dia adalah Lin Yun dari Sekte Pedang Fuyun. Peringkat 1 di Prefektur Azure yang mendalam, Lin Yun. Mereka yang dikirim terbang oleh wanita tadi langsung mengenali identitas Lin Yun dan berseru. Wanita itu memiliki perasaan yang tajam dengan cahaya dingin yang bersinar dari matanya, sebelum dia dengan dingin berkata, "Kamu ingin membela mereka?" Semua orang di Prefektur Azure yang mendalam adalah semut dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing atau bahkan melihatnya. Siapa bilang ini adalah pulau terlarang? Kamu. Lin Yun bertanya dan senyum di bibirnya menghilang. Wanita ini mengandalkan fakta bahwa dia berasal dari sekte besar menjadi tidak masuk akal. Dibandingkan dengannya, murid-murid dari Sekte Pedang tiba-tiba tidak tampak begitu benci lagi. Lin Yun tidak mengenal mereka yang dikirim terbang, jadi dia secara alami tidak akan membela mereka. Dia hanya tidak suka bagaimana Sekte King Lei bertindak. Siapa kamu? Wanita berpakaian ungu itu menjadi bingung. Dia bisa merasakan bahwa Lin Yun luar biasa, dan tidak seperti gelandangan desa lain di Prefektur Azure yang dalam. Dia berasal dari Sekte King Lei dan merupakan murid inti. Karena dia adalah seorang jenius di antara generasi muda, dia dianugerahi pedang suci oleh sektenya. Bahkan di domain tandus kuno, Sekte King Lei adalah sekte besar yang hanya kalah dengan sekte-sekte kuat itu. Selain itu, Sekte King Lei memiliki fondasi yang mengejutkan dengan warisan dari Sekte Buddha kuno. Mereka menghasilkan beberapa orang jenius yang luar biasa dan dengan demikian, menunjukkan tanda-tanda menjadi sekte yang kuat. Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi hanya menatapnya dengan dingin. Dia benci bagaimana orang berbicara dengan nada menyendiri, dan benci bagaimana orang memanfaatkan kekuatan mereka untuk menggertak orang lain. Ketika Lin Yun mengedarkan seni naga suci Azure, auranya mulai mendidih saat dia perlahan berjalan menuju wanita itu. Detik berikutnya, badai petir mulai terbentuk di langit. Hentikan. Wanita itu ketakutan, tapi dia tetap tenang dan berkata, "Sekte besar seperti kita telah membagi wilayah, dan ini adalah hubungan yang kita bentuk sebelum Pulau Kuksuan dibuka. Jika Anda bergerak di sini, Anda akan merusak hubungan. Kamu tidak hanya akan mendapatkan murka dari Sekte King Lei, tapi semua sekte besar di domain tandus kuno juga." Dia bisa merasakan bahwa Lin Yun kuat, tapi dia tidak percaya bahwa Lin Yun akan berani bergerak karena Sekte King Lei sangat kuat. Jadi meskipun Lin Yun memiliki bakat yang kuat, dia harus mempertimbangkannya dengan baik sebelum bergerak. Hubungan. Hubungan apa? Lin Yun mengunci alisnya. Apakah sekte-sekte besar bergandengan tangan? Jika itu masalahnya, maka akan merepotkan karena membunuh satu orang akan menyinggung perasaan semua sekte besar. Tapi memikirkannya lagi, sepertinya tidak terlalu merepotkan. Sekte-sekte yang kuat telah membagi 10 pulau, dan pulau-pulau yang tersisa semuanya diambil alih oleh sekte-sekte besar. Ini berarti ramuan yang dihasilkan oleh pulau-pulau itu akan menjadi milik sekte yang menguasai pulau itu, kata wanita itu. Jadi ini, hubungan, yang kamu bicarakan. Lin Yun kecewa karena dia pikir sekte-sekte besar itu benar-benar bergandengan tangan. Tapi sepertinya tidak demikian. Melihat perubahan di wajah Lin Yun, wanita itu mengira Lin Yun takut dan melambaikan tangannya. Tidak hanya pulau ini, tapi semua pulau di dekatnya adalah milik Sekte King Lei kami. Kami baik hati dan mengizinkan orang lain untuk bersaing untuk mendapatkan ramuan yang ditemukan di pulau-pulau sekitarnya selain pulau terlarang selama mereka memberikan persembahan kepada kami. Kata-katanya tenang, tapi Lin Yun bisa mendengar kebanggaan dalam kata-katanya, seolah-olah memberikan persembahan kepada mereka adalah kebajikan mereka. Kalau begitu kamu benar-benar baik hati. Lin Yun terus melangkah maju dengan ejekan berkedip di matanya. Berhenti. Ambil satu langkah lebih jauh dan kamu akan membuat dirimu menjadi musuh Sekte King Lei. Wanita itu berteriak, melihat Lin Yun masih menuju ke arah buah darah merah. Mendengar itu, Lin Yun berhenti dan hanya menatap wanita itu. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Pulau ini milik Sekte King Lei, dan semua tumbuhan yang ditemukan di sini adalah milik kita. Jangan memaksanya. Wanita itu berkata dengan wajahnya yang berubah menjadi jelek. Dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, tapi Lin Yun masih ingin melangkah maju. Ini adalah tindakan mengabaikannya. Bagaimanapun juga, bahkan sekte yang kuat pun harus memberikan wajah pada Sekte King Lei. Sejak kapan dia melihat semut yang berani begitu tak kenal takut dan tidak masuk akal? Kamu benar-benar berisik. Lin Yun akhirnya kesal dan auranya mulai bergemuruh di dalam tubuhnya. Saat cahaya bersinar dari tubuhnya, badai petir menderu yang membuat langit menjadi gelap. Anda berani memarahiku? Wajah wanita itu berubah menjadi tidak percaya.
Dia tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar ditegur oleh orang yang tidak dikenal. Bagaimanapun juga, orang harus tahu bahwa dia memiliki posisi menyendiri bahkan di Sekte Qinglei. Dia telah menjadi fokus perhatian kemanapun dia pergi, dan bahkan para jenius dari sekte yang kuat bersikap sopan padanya. Jadi sejak kapan dia mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya? Berisik. Tepat ketika dia akan meniup, tanah mulai bergetar saat Lin Yun melambaikan tangannya. Saat angin kencang disertai petir bertiup, atmosfer di sekitarnya bergetar. Karena kamu memprovokasi Sekte Qinglei, kamu mendekati kematian. Wanita itu menjadi marah dan memegang artefak sucinya. Ketika dia mencabut senjatanya, sinar pedang yang cemerlang bersinar, memancarkan aura yang kuat. Tapi aura naga biru Lin Yun jauh lebih kuat. Sebelum wanita itu bisa menarik senjatanya sepenuhnya, dia langsung terlempar ke belakang dengan darah menetes dari bibirnya. Seolah-olah dia menerima tamparan dari Lin Yun, dan suara itu membuat semua kultivator yang bergegas datang memiliki perubahan besar di wajah mereka. Bagaimanapun, wanita ini memiliki posisi yang luar biasa di Sekte Qinglei, belum lagi dia bahkan memiliki artefak suci sebagai senjata. Tapi dia dikirim terbang oleh Lin Yun dengan sebuah tamparan. Ini terlalu sulit dipercaya oleh mereka. Bab 1259 Pembunuhan Tanpa Ampun. Wanita itu memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang kembali dan rambutnya acak-acakan. Tanda telapak tangan di wajahnya sangat mencolok. Jelas, Lin Yun tidak menahan diri dan memberinya pelajaran karena dia terlalu berisik. Adegan ini membuat hati semua orang bergetar dan lebih banyak orang mulai berkumpul. Mereka sudah tahu bahwa Lin Yun kuat dan hanya sedikit kurang dalam kultivasinya. Tapi dari bagaimana Lin Yun mengirim wanita itu terbang dengan niat badai petirnya, semua orang terengah-engah karena tidak percaya. Tapi mereka bahkan lebih terkejut dengan kesombongan Lin Yun yang tidak menempatkan Sekte Qinglei di matanya. Menerima tamparan dari Lin Yun, wanita itu langsung marah, Anda berani memukulku? Bajingan, apa kau mencoba menimbulkan kemarahan Sekte Qinglei atau merusak hubungan antar sekte? Dia kejam dan telah mencoba untuk menekan Lin Yun dengan menggunakan sekte lain. Lin Yun secara alami bisa mengetahui apa yang dia rencanakan dan menjawab, kamu bisa berpikir sesukamu. Anggap saja aku merusak hubungan dan menimbulkan kemarahan sekte-sekte besar jika kau mau. Apa yang disebut hubungan baik adalah sebuah lelucon. Jika itu melibatkan harta karun, hubungan itu hanyalah omong kosong dan semua orang akan tetap memperjuangkannya. Hubungan itu hanya ditargetkan pada orang yang lemah. Enyahlah. Aku tidak ingin melihatmu di sekitar sini. Lin Yun melambaikan tangannya pada wanita yang berjuang untuk berdiri dengan kebencian di matanya. Saat badai petir berkumpul sekali lagi, itu terbentuk menjadi naga biru dan mengirim wanita itu terbang lagi. Adegan ini langsung membuat para penonton tercengang dan akhirnya mengerti bahwa Lin Yun telah memahami maksud naga biru, menggunakan aura naga biru untuk menggunakan badai petir. Terima kasih telah membalas dendam untuk kami. Sekte Azure Thunder terlalu sombong dan tidak menempatkan kultivator dari prefektur Azure yang mendalam seperti kita di mata mereka. Beberapa orang yang dipermalukan oleh wanita itu berdiri dan menangkupkan tangan mereka ke arah Lin Yun dengan kegembiraan bersinar di mata mereka. Ini membuat Lin Yun mengerutkan alisnya. Dia merasa simpati pada mereka, tapi dia tidak membela mereka. Dia hanya mengikuti aturannya sendiri untuk tidak menyinggung perasaan orang lain jika dia tidak tersinggung. Wanita itu adalah orang yang menyerangnya pertama kali. Dia bukan ayahnya dan juga tidak tertarik dengan kecantikannya, jadi mengapa dia harus peduli dengan wanita itu? Pergilah. Masalah sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian campuri, kata Lin Yun. Para kultivator dari prefektur Azure yang mendalam menganggukkan kepala dan menatap Lin Yun dengan hormat. Lin Yun mengambil beberapa langkah ke depan dan sampai di tempat buah darah merah lahir. Selain buah darah merah, ada juga buah dan tumbuhan berusia ribuan tahun lainnya yang muncul di sampingnya. Ketika Lin Yun memetik buah darah merah, dia mulai memeriksanya. Buah ini benar-benar luar biasa dan tampak seperti batu rubi yang mengeluarkan aroma yang pekat. Ketika dia memegangnya di tangannya, buah itu berdetak seperti jantung dan Lin Yun bisa merasakan vitalitasnya mendidih. Vitalitas dalam buah darah merah terlalu kuat. Sementara Lin Yun merasakan kegembiraan terpancar di pelupuk matanya, dia bertanya, Permaisuri, benarkah cahaya pelangi yang keluar dari celah itu? Bagaimana mungkin? Cahaya pelangi yang asli jauh lebih kuat. Aku pernah melihat yang asli sebelumnya, dan yang asli bahkan bisa menyebabkan aura suci ilahi lahir di dalam buah. Saya menduga bahwa cahaya pelangi ini mungkin berasal dari orang suci layu yang mendalam setelah kematiannya.
Petapa Agung Kuksuan juga kuat. Jika dia ditempatkan di zaman kuno, dia pasti akan memiliki pencapaian yang luar biasa. Dia mungkin memahami tujuan hidup dan inilah mengapa aura sucinya setelah kematiannya dapat dibandingkan dengan cahaya pelangi, kata Lil Purple. Tujuan hidup. Niat bela diri yang terdiri dari kehidupan. Tapi itu tidak lengkap karena kehidupan nyata juga membutuhkan kematian. Hidup hanya lengkap dengan kematian. Niat hidup juga sama dengan dao hidup mati. Itu sama di balik rune dewa hidup mati di dalam kotak pedang. Profound Wither Great Sein ini sangat kuat saat dia masih hidup, dan ini berarti pulau ini juga akan luar biasa, jelas Lil Purple. Lin Yun terkejut mendengar bahwa seseorang perlu memahami hidup dan mati untuk kehidupan yang lengkap. Hanya niat hidup yang tidak lengkap dari Pendeta Agung Kuksuan setelah kematiannya saja sudah setara dengan cahaya pelangi. Lin Yun tidak bisa membayangkan seberapa kuat ramuan suci di Pulau Kuksuan itu. Memegang buah darah merah, Lin Yun menoleh untuk melihat ke arah Pulau Kuksuan yang diselimuti badai petir dengan antisipasi di matanya. Tepat pada saat ini, suara Lil Purple bergema, "Lin Yun, awas!" Aura pedang diarahkan padanya. Ketika Lin Yun menoleh, wanita itu yang mencoba melancarkan serangan diam-diam saat dia terganggu. Lebih jauh lagi, dia bahkan memanggil konstelasinya dengan sebuah lukisan yang terbentang di belakangnya. Lukisan itu adalah pedang yang diselimuti api merah, dan sebagian besar pendekar pedang juga akan menggunakan berbagai jenis pedang suci sebagai rasi bintang mereka. Tidak hanya bentuknya yang sederhana, tetapi juga sangat cocok untuk para pendekar pedang. Lukisannya juga memiliki bulan yang menggantung tinggi di langit yang dibentuk dengan guntur dan api. Hal ini membuat lukisan dan maksud di dalamnya semakin tak terduga. Ini adalah fondasi dari sebuah sekte besar, dan bisa dilihat dari rasi bintang mereka. Serangan darinya sangat ganas dan ditujukan ke kepala Lin Yun. Tapi Lin Yun tidak panik dan hanya memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan ini. Meskipun begitu, angin serangan itu meninggalkan luka samar di wajahnya. Hanya itu yang kau punya. Pada akhirnya kau hanyalah sampah di panggung galaksi. Kau bisa pergi dan mati sekarang. Wanita itu berkata dengan jijik di matanya. Dia tidak panik setelah melihat serangannya gagal. Saat pedang di tangannya mulai menyala, berbagai rune suci mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedangnya tidak biasa dan memiliki lebih dari 700 rune suci. Jika itu orang lain, mereka pasti akan dilumpuhkan oleh aura rune suci pada jarak sedekat itu, dan bahkan Lin Yun dapat merasakan bahwa gerakannya dibatasi jika dia tidak menggunakan niat pedang langit ilahi. Pedangnya cepat dan melesat ke leher Lin Yun, ingin memenggalnya. Ketika dia melihat darah di leher Lin Yun, wanita itu tersenyum. Tapi senyumnya segera membeku karena luka di leher Lin Yun tidak meluas dan hanya berupa bekas yang samar. Serangannya kuat, tapi Lin Yun bahkan lebih cepat. Hal ini langsung membuat wanita itu panik karena tidak ada yang berhasil menghindari serangannya dalam jarak sedekat itu sebelumnya, ini tidak mungkin. Pergilah dan mati. Wanita itu menjadi gila dan menusukkan pedangnya ke dahi Lin Yun. Tapi Lin Yun sudah tenang setelah serangan diam-diam itu dan hanya menggunakan dua jari untuk menangkap pedangnya. Lepaskan. Apabila kau membunuhku, kau tidak hanya akan mati, tapi sektemu juga akan berada dalam masalah. Wanita itu ketakutan ketika dia bahkan tidak bisa menggerakkan pedangnya tidak peduli bagaimana dia mencoba. Beberapa saat yang lalu, dia dengan sombong berpikir bahwa Lin Yun akan mati. Tapi sedetik kemudian, dia sudah panik dan bahkan menggunakan sekte Lin Yun sebagai ancaman. Kata-katanya membuat mata Lin Yun menjadi dingin saat dia mendengus, melepaskan aura naga birunya. Detik berikutnya, sekelilingnya diselimuti cahaya dengan raungan dahsyat yang menyebar, diikuti oleh ratapan pedang wanita itu. Semua orang menyaksikan retakan menyebar di pedang suci itu sebelum pedang itu hancur. Hal ini membuat wanita itu memuntahkan darah dan rasi bintangnya juga hancur berantakan. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mereka ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat. Bagaimanapun, bagi orang semuda Lin Yun untuk menghancurkan pedang suci sama sekali tidak pernah terdengar. Siapa dia sebenarnya? Tidak masuk akal jika tidak satupun dari kita yang pernah mendengar namanya ketika dia memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah dia seorang jenius di luar domain tandus kuno? Pertanyaan muncul di hati semua orang saat mereka melihat Lin Yun. Wanita itu jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan, Lin Yun tidak menahan diri. Ketika dia mendarat di tanah, dia melambaikan tangannya beberapa kali lagi dan badai petir muncul, tampak seolah-olah ingin merobek langit. Wanita itu melakukan apapun yang dia bisa, tapi dia tidak bisa menangkis serangan Lin Yun sama sekali.
Tidak butuh waktu lama baginya untuk berlumuran darah dan dia tidak lagi memiliki tampilan sombong seperti sebelumnya. Hentikan. Jika kau membunuhku, tidak hanya sektemu tapi semua orang yang kau sayangi juga akan mati. Wanita itu berteriak dan benar-benar takut kali ini. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menggambarkan rasa takutnya dengan kata-kata karena dia tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Tapi kata-katanya meningkatkan niat membunuh Lin Yun. Dia sangat membenci orang yang mengancamnya dengan orang-orang di sekitarnya. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun memanggil pedang pemakaman bunga dan melepaskan sinar pedang yang bersinar. Adegan itu membeku dengan wanita itu menatap dengan mata terbuka lebar saat setetes darah mengalir di dahinya. Pedang yang begitu cepat mengarah ke dahi. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pencapaiannya di pedang itu sebenarnya begitu kuat. Pemuda ini sedikit menakutkan. Para penonton berseru karena mereka bahkan tidak melihat bagaimana Lin Yun menyerang. Ketika pandangan mereka kembali pada mereka, Lin Yun sudah menyarungkan pedangnya. Tepat pada saat ini, sesuatu terjadi. Sebuah luka muncul di dahi wanita itu dan memanjang ke bawah sebelum mayatnya jatuh menjadi dua. Adegan ini membuat semua orang membungkam mulut mereka karena ini sangat menakutkan. Setelah sekian lama, mereka mulai berseru, "Astaga, seorang murid inti dari Sekte Qinglei telah terbunuh." Bab 1260 tak kenal takut. Para Empire yang berkumpul bersama tercengang. Bagaimanapun, itu adalah murid inti dari Sekte Qinglei, dan Lin Yun membunuhnya tanpa ragu-ragu. Adapun orang-orang yang lebih berani itu, mereka adalah yang pertama pulih dari keterkejutan mereka dan mendarat di belakang Lin Yun, sebelum menyapu semua tumbuhan di sekitar buah darah merah. Tumbuhan itu telah berjemur di dalam vitalitas buah darah merah, jadi nilainya secara alami jauh lebih tinggi daripada yang mereka peroleh sebelumnya. Tidak mungkin menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Lin Yun memandangi buah darah merah di tangannya dan bahkan tidak melihat mayat wanita itu. Matanya berkedip-kedip dan berada dalam pikiran yang dalam. Nilai dari buah darah merah ini jauh lebih tinggi dari semua ramuan yang dia peroleh sebelumnya. Ini membuatnya sadar bahwa dia mungkin berada di jalan yang salah. Bagaimanapun, kualitas lebih baik daripada kuantitas. Dia seharusnya tidak membuang-buang waktu untuk pernak-pernik seperti buah merah terang karena itu adalah usaha yang sia-sia, bahkan jika dia mengumpulkan banyak dari mereka. Saudaraku, pergilah dengan cepat. Ketika murid-murid Sekte Qinglei kembali, mereka mungkin datang dan berurusan denganmu. Berbahaya bagimu untuk tinggal di sini, kata seseorang. Di mana mereka? Lin Yun bertanya setelah menyimpan buah darah merah. Dia penasaran mengapa wanita itu sendirian di pulau terlarang ini. Meskipun dia memiliki pedang suci dan cukup untuk menghadapi kebanyakan orang, dia mendengar bahwa ada 10 murid aneh yang berasal dari Sekte Qinglei. Mereka berada di dasar laut. Ada juga banyak peluang di bawah laut. Banyak binatang iblis dan tumbuhan telah bermutasi. Jadi, kamu akan berada dalam masalah begitu mereka kembali. Kau pikir aku takut pada mereka? Lin Yun bertanya. Kata-katanya langsung membuat semua orang tercengang. Bagaimanapun, wanita itu mati dengan kematian yang menyedihkan bahkan ketika dia memiliki pedang suci. Mereka tidak berpikir bahwa murid-murid lain bisa melakukan apapun pada Lin Yun bahkan jika mereka kembali. Tapi kamu memiliki sekte di belakangmu, dan mereka mungkin akan mengejar sektormu, kata orang lain. Bagaimanapun, Sekte Qinglei pasti bisa melakukan hal seperti itu. Temukan sekte saya. Lin Yun tersenyum karena jika mereka melakukannya, itu sama saja dengan merayu kematian. Belum lagi Jiang Liken dan yang lainnya yang telah memurnikan aura naga ilahi dalam jumlah yang layak. Mereka tidak lebih lemah dari murid-murid Sekte Pedang, belum lagi masih ada Ye Ziling dan Luo Hua. Hanya Ye Ziling saja, Lin Yun tidak bisa lagi melihatnya. Dia merasakan bahwa dia telah membangkitkan Bloodline Snow Radiant Bloodline-nya, dan itu bukan satu-satunya perbedaan tentang dia. Bahkan kemampuannya dalam menggunakan pedang telah meningkat pesat. Meskipun Lin Yun bisa melihat melalui beberapa dengan niat pedang langit ilahi, dia masih tidak bisa sepenuhnya melihatnya. Adapun Luo Hua, secara alami tidak ada yang bisa dikatakan tentang dia. Dia adalah seseorang yang bahkan seorang ahli alam nadi naga tidak dapat melakukan apapun untuk melawannya, dan bahkan Lin Yun tidak akan mengejar mereka. Dalam hal latar belakang, secara alami tidak ada yang bisa disaingi. Ye Ziling adalah keturunan langsung dari klan suci kuno dan benar-benar bisa menekan Sekte Qinglei. Melihat Lin Yun tidak khawatir sama sekali, seseorang dengan tidak senang berkata, Sekte utama Azure Thunder Sect sedang menempati pulau lain. Tempat ini tidak memiliki banyak ahli, dan saya mendengar bahwa Du Guyun ada di sana.
Du Guyun adalah seseorang yang mampu bersaing dengan para jenius terkuat di peringkat Empyrean. Du Guyun tak terkalahkan dengan pedang. Jika dia memasuki Pulau Kuksuan, Anda mungkin akan berada dalam masalah saat menjadi sasarannya. Lin Yun tenang dan berkata, tak terkalahkan dengan pedang. Sungguh menyombongkan diri. Semua orang terkejut ketika mendengar itu dan menatap Lin Yun dengan kaget. Mereka mulai bertanya-tanya siapa Lin Yun sehingga dia bahkan tidak takut pada Du Guyun. Mari kita bicarakan hal ini lagi di Pulau Kuksuan. Lin Yun tidak sombong, tapi meremehkan mereka yang menggunakan gelar, tak terkalahkan dengan pedang. Bahkan dia tidak berani menyombongkan diri bahwa dia tak terkalahkan di antara alam Empyrean dalam teknik pedang, jadi dia tidak tahu dari mana Du Guyun mendapatkan wajah untuk mengatakan itu. Apakah kalian tahu di mana saya bisa menemukan ramuan suci? Lin Yun bertanya. Dia telah kehilangan minat pada ramuan berusia ribuan tahun lainnya. Karena dia akan berburu, dia mungkin juga mencari ramuan suci. Bahkan sesuatu dengan tingkat terendah akan setara dengan ramuan berusia ratusan ribu tahun. Ini membuat semua orang menarik napas dingin dengan wajah berubah. Lin Yun sedikit terlalu sombong di mata mereka. Obat mujarab suci hanya dapat ditemukan di pulau-pulau yang dikendalikan oleh sekte-sekte yang kuat. Saat obat mujarab suci muncul, sekte kuat lainnya juga akan berpartisipasi dalam kompetisi. Ramuan suci adalah yang terbaik untuk para ahli alam nadi naga, dan mereka dapat sepenuhnya menyempurnakan ramuan suci. Jadi mereka yang mengejar ramuan suci pasti akan memiliki ahli alam nadi naga di belakang mereka. Lagi pula, mustahil untuk mendapatkan ramuan suci sendirian. Itu terutama karena mereka terlalu langka. Sejauh ini, hanya 7 obat mujarab suci yang muncul, dan semuanya bermutu rendah. Mereka menjelaskan kepada Lin Yun, membujuknya untuk tidak bersaing memperebutkan mereka. Bagaimanapun, persaingan di balik setiap ramuan suci memiliki ahli alam nadi naga di belakang mereka. Lin Yun berpikir karena dia tahu betapa sulitnya hal itu akan terjadi karena sekte-sekte yang kuat dari domain tandus kuno tidak mudah ditaklukkan. Dia telah melihat formasi sekte pedang, dan hanya dengan melihat formasi itu saja sudah cukup untuk membuat kulit kepalanya mati rasa. Hehe. Tuan Muda Lin, ramuan suci tidak mudah didapat, tapi kau bisa mencari ramuan Sein setengah langkah. Mereka juga merupakan tujuan utama para jenius itu. Itu benar. Sein eliksir sulit untuk dimurnikan, dan hanya para jenius luar biasa di alam inti Elysium yang nyaris tidak bisa memurnikannya. Tapi ramuan kuasi Sein berbeda, dan tidak akan menjadi masalah bagimu untuk memurnikannya dengan fisikmu. Orang-orang yang lebih berani yang telah mengikuti di belakang Lin Yun memberinya saran. Ramuan Sein setengah langkah berada di antara ramuan suci dan ramuan spiritual. Buah darah merah di tangannya mungkin berharga, tapi itu masih merupakan ramuan spiritual dan tidak bisa dianggap sebagai ramuan semu. Itu juga masuk akal karena bahkan jika dia berhasil mendapatkan ramuan suci, dia tidak akan bisa memurnikannya. Itu hanya mungkin setelah dia memanifestasikan konstelasinya, tapi di balik setiap ramuan suci adalah seorang ahli alam nadi naga. Dia juga bisa menunggu sampai dia mencapai alam inti Elysium dan menggunakan Sein Elixir sebagai sumber daya untuk menanamkan Sein Elixir ke intinya. Di mana saya bisa menemukannya? Lin Yun bertanya. Obat mujarab semu jarang terjadi, tetapi kelahirannya akan disertai dengan sebuah fenomena. Murid sekte besar akan bergandengan tangan untuk mengusir semua orang. Jika kau butuh, kami bisa membantumu melihat-lihat dan memberitahumu jika ada ramuan semu suci. Dengan kekuatan kalian, kalian bisa mencoba dan bersaing untuk mendapatkan ramuan Sein setengah langkah itu. Mereka sangat senang dan bahkan menawarkan diri untuk membantu Lin Yun. Bagaimanapun, ramuan yang ditemukan di sekitar ramuan semu sangat berharga, dan inilah mengapa mereka menghasut Lin Yun untuk pergi. Lin Yun secara alami tahu apa yang mereka rencanakan, tapi dia juga membutuhkan bantuan mereka karena dia tidak ingin membuang waktu untuk mencari ramuan semu suci. Silakan. Aku hanya ingin ramuan semu suci, kata Lin Yun. Kami akan segera pergi. Semua orang menjadi bersemangat karena mereka tidak percaya bahwa Lin Yun bisa menyapu murid-murid sekte besar. Lin Yun mengeluarkan buah darah merah dan berencana untuk memurnikannya di tempat, berniat untuk mencapai 1000 rune naga sebelum Pulau Kuksuan terbuka. Saat dia mengedarkan seni naga suci Azure, dia mulai bersinar dengan vitalitasnya melonjak di dalam tubuhnya dan bahkan mengeluarkan raungan dahsyat. Tidak butuh waktu lama untuk seluruh wilayah ini diterangi dengan petir dan angin yang berkumpul. Hal ini membuat semua orang terkejut. Bukankah dia sedikit terlalu sombong? Apa dia tidak takut murid-murid sekte Qinglei akan kembali? Darah wanita itu bahkan belum mengering.
Jika murid-murid Sekte Qinglei kembali, mereka pasti akan marah sampai mati. Teknik pemurnian tubuh apa itu? Rasanya sedikit terlalu sulit dipercaya. Orang itu sangat misterius, dan dia seharusnya tidak disebutkan namanya. Fenomena yang ditimbulkan Lin Yun begitu menakutkan sehingga semua orang berseru kagum. Mereka semua dikejutkan oleh keberanian Lin Yun untuk memurnikan buah darah merah di tempat dan tidak pergi. Meskipun buah darah merah tidak biasa, itu masih kurang jika dibandingkan dengan aura naga ilahi. Ketika seni naga suci Azure benar-benar menyempurnakannya, dia hampir mencapai 800 rune. Jangan tertipu oleh orang-orang itu. Mereka hanya ingin melihatmu mati. Mereka yang bersaing untuk mendapatkan ramuan Sein setengah langkah semuanya adalah murid dari sekte besar. Mereka setidaknya berada di urutan 3000 dalam peringkat Empyrean. Kompetisi di belakang setiap ramuan suci memiliki siluet seorang ahli alam nadi naga. Jadi ini membuat persaingan untuk ramuan suci semu menjadi lebih intens. Setelah yang lebih berani pergi, beberapa kultivator yang baik hati melangkah maju untuk membujuk Lin Yun. Lin Yun adalah orang yang kuat, tegas, dan percaya diri. Begitu banyak orang yang terpesona oleh penampilannya. Mereka tidak ingin melihat dia kehilangan nyawanya dengan cara seperti ini. Terima kasih atas semua niat baik Anda, tapi saya tidak kenal takut, senyum Lin Yun. Kata-katanya saja sudah menunjukkan kepercayaan dirinya yang kuat, yang membuat semua orang terdiam. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Lin Yun terlalu naif, ingin bersaing untuk mendapatkan ramuan suci semu sendirian hanya dengan pedang. Bahkan jika Lin Yun memiliki fisik yang kuat, dia hanya berada di tahap galaksi. Jadi dia akan menderita jika dia bertemu dengan para ahli alam inti Elysium setengah langkah. Mereka yang lebih berani itu hanya ingin mencari keuntungan di belakang Lin Yun, jadi mereka menghisap Lin Yun dengan cara terbaik yang mereka bisa. Pada akhirnya, mereka merasa bahwa Lin Yun masih terlalu muda untuk bersikap kurang ajar setelah menerima pujian. Masih sedikit kurang. Obat mujarab spiritual ini tidak cukup. Lin Yun membuka matanya. Jika seseorang mendengar apa yang dia katakan, mereka pasti akan mengeluarkan darah. Bagaimanapun, ketika Lin Yun memurnikan buah darah merah, seluruh langit dipenuhi dengan cahaya merah dan aura yang dipancarkan dari buah darah merah sangat pekat. Tapi Lin Yun benar-benar menganggapnya rendah. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, mereka yang pergi mencari ramuan suci semu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali. Sebaiknya aku menggunakan ini untuk membuat sepanci makanan laut. Lin Yun merenung dan mengeluarkan sebuah panci besar sebelum dia menyuruh Lil Red untuk mengumpulkan beberapa ranting pohon kering dan ikan di sepanjang jalan. Apa yang dia coba lakukan? Semua orang bingung saat melihat tindakan Lin Yun. Tetapi ketika panci mulai mendidih, Lin Yun mulai melemparkan ramuan ke dalam panci. Melihat semua ramuan spiritual dilemparkan ke dalam panci dan dimasak dengan santai oleh Lin Yun, semua orang sangat terkejut sampai rahang mereka jatuh ke tanah karena ini terlalu boros, menurut mereka.